Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semua. Kami dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Ciamis, Angkatan 5, Kelompok 3A. Pada kali ini kami akan berdiskusi tentang isu aktual yang ada di Kabupaten Ciamis. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cicin Widiawati selaku moderator dan rekan-rekan saya yang pertama yaitu ada Teh Mega, yang kedua Padite, dan yang ketiga Teh Gaitsa selaku peserta diskusi. Pada diskusi kali ini, kami akan membahas mengenai digitalisasi dan elektronifikasi transaksi daerah. Hal ini sangat berkaitan dengan smart governance, yang mana smart governance ini dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, akuntabel, dan berbasis teknologi digital. Digitalisasi transaksi merupakan salah satu langkah nyata menuju hal tersebut. Transaksi ini yaitu mengenai digitalisasi dan elektronifikasi yang mana diadakan oleh Pemkab Ciamis dan diharapkan digital ini untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Layanan ini seperti pembayaran pajak daerah dan retribusi melalui non-tunai, yaitu dapat menggunakan ATM, QRIS, maupun aplikasi perbankan. Sehingga sekarang masyarakat tidak perlu lagi untuk antri lama karena bisa dilakukan lewat HP. Dari aksi nyata ini, ternyata Kabupaten Ciamis mendapat penghargaan kedua dalam TP2D Wilayah Jawa Bali tahun 2024. Langsung saja, setelah pengertian yang telah saya sampaikan, dilanjutkan kepada sesi diskusi. Untuk sesi diskusi yang pertama yaitu bagaimana sih tanggapan atau sisi positif dari manfaat adanya digitalisasi transaksi ini. Kepada peserta diskusi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan sedikit ya mengenai manfaat utama dari digitalisasi dan elektronifikasi transaksi pelayanan daerah. Salah satu manfaat yang pertama adalah pelayanannya menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien, di mana warga tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan transaksi pelayanan ya. Salah satu yang bisa dilakukan seperti tadi disebutkan, pembayaran pajak melalui aplikasi KRIS atau menggunakan virtual account yang dimana itu memudahkan masyarakat. Kemudian yang kedua, hemat biaya dan juga waktu. Artinya masyarakat dapat mengurangi ongkos transportasi dan juga waktu tunggu masyarakat itu menjadi lebih singkat. Tidak perlu mengantri lebih lama untuk melakukan pelayanan. Kemudian, manfaat yang ketiga adanya transparansi dan akuntabilitas, di mana dengan adanya digitalisasi ini, transaksi dapat tercatat otomatis secara digital dan juga secara real time. Kemudian juga dapat meminimalkan pungli pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan apa yang ada pada aplikasi ya, tidak ada pembayaran tambahan lainnya. Kemudian yang keempat, peningkatan pendapatan asli daerah. Artinya apabila masyarakat dengan maksimal menggunakan aplikasi pembayaran pajak, tentunya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak itu juga semakin tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ciamis itu sendiri. Lalu yang kelima ada juga meningkatkan literasi digital dan inklusi keuangan. Masyarakat juga yang tadinya belum tahu, sekarang karena adanya digitalisasi ini, mereka terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Serta bagi UMKM juga sangat terbantu dengan adanya digitalisasi ini. Kemudian yang terakhir, manfaatnya adalah mendukung smart governance, di mana hal ini mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan juga responsif terhadap
kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Mungkin seperti itu, Ibu Moderator. Oh, baik, terima kasih atas tanggapannya. Sangat luar biasa sekali. Eh, Langsung saja ya kita lanjutkan. Dari hal tersebut pasti ada nih hambatan atau tantangan. Nah, bagaimana sih hambatan dan tantangan ini kepada peserta diskusi? Dipersilahkan, waktu dan layar. Baik, izin kepada Ibu Moderator, saya izin menyampaikan mengenai hambatan ataupun tantangan yang mungkin muncul dalam penerapan digitalisasi transaksi digital di Kabupaten Ciamis ini. Saya setuju ya dengan pemaparan hal-hal positif yang dapat terjadi ketika penerapan digitalisasi ini tadi sudah disampaikan oleh Teh Mega, tetapi dalam hal tersebut pasti ada hambatan yang dapat terjadi, tantangan yang mungkin ada gitu ya. Ada banyak sisi positif yang dapat diambil, tetapi di samping hal tersebut, eh, ada hambatan yang mungkin dihadapi dan kita harus memperhatikan terkait hal yang tidak kita harapkan. Dalam penerapan digitalisasi transaksi ini, tentu saja akan sangat berhubungan dengan penggunaan akses internet. Padahal akses dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Ciamis mungkin masih ada daerah yang belum memadai, seperti konektivitas internet yang terbatas pada wilayah pedesaan atau yang masih terpencil, sehingga jaringan internetnya itu lemah dan tidak stabil, sehingga tidak mendukung dalam upaya penggunaan penerapan transaksi digital. Serta tidak semua masyarakat itu memiliki perangkat yang mendukung untuk menggunakan suatu aplikasi. Selain itu, literasi digital masyarakat juga ada yang terbilang masih rendah karena masih kurangnya informasi yang mereka dapatkan. Sebagian masyarakat juga belum terbiasa untuk menggunakan sistem pembayaran melalui media online. Mungkin ada yang masih memiliki kekhawatiran dalam mencoba aplikasi digital. Terkait akses digital ini, harus membuat masyarakat merasa aman. Kita sebagai ASN juga berperan dalam hal tersebut. Karena biasanya erat kaitannya dengan resiko ke penipuan atau pencurian data pribadi. Ini disebabkan oleh minimnya edukasi kepada masyarakat terkait keamanan ataupun proteksi akun. Sehingga penerapan digitalisasi ini memang bagus dan memiliki dampak positif, tapi kita juga harus memperhatikan ada hambatan apa saja yang mungkin terjadi. Selain itu, kita juga sebagai ASN harus mengutamakan kenyamanan dan kemudahan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Teh Gaitsa atas tanggapannya. Eh, nah, setelah yang sudah dipaparkan nih, ada sisi positif, ada hambatan ya. Tentunya akan selalu ada solusi ya dari setiap hal tersebut. Kepada peserta diskusi, mungkin bisa memaparkan apa sih solusinya yang bisa diterapkan kepada peserta diskusi. Waktu dan layar dipersilahkan. Izin Ibu Moderator, mungkin mau menambahkan untuk coba menyampaikan solusi terkait tadi dari tanggapan dari Teh Gaisa. Dalam menghadapi tantangan digitalisasi transaksi, kita tidak bisa hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tapi juga harus memperhatikan kesiapan infrastruktur dan masyarakat sebagai penggunanya. Mungkin pada akses internet apa yang belum tersedia cukup merata begitu ya Ibu di pedesaan atau di wilayah pedalaman seperti itu. Eh, Mungkin kita dari pemerintah daerah itu dapat memperluas cakupan internet begitu Bu melalui teknologi alternatif seperti internet satelit, jaringan 4G atau 5G berbasis BTS Mikro atau bahkan layanan offline to online seperti QR code yang bisa diproses secara semi offline. Selain itu, dorongan pembangunan infrastruktur digital harus menjadi bagian dari program prioritas nasional. Terkait dengan masyarakat yang belum memadai untuk memiliki perangkat akses aplikasi atau internet, mungkin dari program pemerintah bersama swasta bisa menghadirkan layanan digital berbasis SMS atau USSD yang tidak membutuhkan perangkat canggih atau koneksi internet stabil seperti itu.
Lalu untuk dari pemahaman dari masyarakat begitu ya Bu ya, untuk literasi digital yang masih kurang begitu, mungkin diperlukan edukasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dilakukan pelatihan langsung mungkin di desa-desa, program digitalisasi berbasis komunitas, atau kerjasama dengan UMKM. Dengan UMKM, pendekatan ini membantu masyarakat memahami cara penggunaan aplikasi digital, melakukan transaksi, dan mengenali potensi resiko digital. Dan untuk mengatasi kekhawatiran soal keamanan, kan perlu ada sosialisasi yang kuat mengenai perlindungan data pribadi, pentingnya verifikasi dua langkah, cara mengenali modus penipuan digital, terus pemerintah dan penyedia itu wajib menyediakan pusat bantuan dan pelaporan yang mudah diakses, serta menjamin bahwa sistem mereka memenuhi standar keamanan data. Mungkin cukup Bu untuk tanggapan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Eh, dari hal tersebut nih, pasti selalu ada pro dan kontra ya yang terjadi, baik dalam lingkungan pemerintahan ataupun di masyarakat. Nah, bagaimana sih cara menghadapi pro dan kontra ini? Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang bisa menanggapi hal tersebut. Untuk kesempatan, waktu dan layarnya dipersilahkan. Baik, Ibu izin untuk menanggapi sedikit ya terkait hal tersebut mengenai pro dan kontra. Jadi digitalisasi transaksi ini memang memiliki manfaat dan juga hambatan. Menurut saya, penerapan digitalisasi ini memang banyak membawa manfaat yang positif bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pelayanan publik sebagai fungsi kita sebagai ASN. Hal ini juga sejalan dengan visi smart governance dan juga nilai-nilai smart ASN, terutama pada aspek teknologi informasi. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi ini tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi ataupun platform digital yang mumpuni, tetapi juga kita harus memperhatikan mengenai hambatan yang akan terjadi dan perlu dipersiapkan bagaimana solusinya. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan tentang pro dan kontra ini? Ya, mungkin izin Ibu Moderator, saya ingin menambahkan. Bagaimana, Bapak? Ya, untuk digitalisasi transaksi ini memang tidak bisa dilakukan apa eh, seketika itu Ibu. Maksudnya tidak bisa langsung sekejap kita langsung mulai dari sekarang gitu. Mungkin bisa kita lakukan secara inklusif dan bertahap gitu karena mengingat masyarakat kita yang eh, banyak dari beberapa generasi begitu Ibu ya. Pertama mungkin dari generasi X seperti itu kan eh, mereka mungkin lebih nyaman dengan kebiasaan mereka pembayaran yang belum digital seperti itu. Mungkin eh, tahapnya itu bisa dimulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan akses perangkat, edukasi menyeluruh, hingga penjamin keamanan digital, gitu. Dengan begitu kan masyarakat bisa merasakan digitalisasi secara adil dan nyaman seperti itu. Cukup Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Apa ada tambahan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Ibu Moderator. Iya, baik. Cukup. Kita langsung ambil kesimpulan saja ya. Sangat luar biasa sekali kita membahas mulai dari isu, terus adanya sisi positif, hambatan, serta ada solusinya. Eh, yang saya ambil di sini ternyata bahwa walaupun ya saat ini masih banyak hambatan dan tantangan, tetapi inovasi ini sangat baik untuk smart governance, karena ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif. Dengan penerapan sistem pembayaran non-tunai ini,
dan pencatatan elektronik, potensi kebocoran juga dapat ditekan, serta proses administrasi lebih cepat dan akses data keuangan menjadi lebih real time, sehingga memudahkan pengawasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, elektronifikasi transaksi juga mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang lebih modern dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Mungkin sekian diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada peserta diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.